Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Paripurna SH MHum LLM. Yang kami hormati Ibu Dr. Windra Waworuntu MKes selaku keynote speaker. Yang kami hormati para narasumber pada pagi hari ini, Profesor Dr. Triwibawa PhD, SPMK Konsultan, Dr. Rizka Humar Dewayanti Asdi, SPPD KPTI, dan Dr. Hewan Agustina Dwi Wijayanti MP. Dan juga yang kami hormati, moderator kita, Ibu Apoteker Ika Puspitasari MSI PhD, serta seluruh alumni dari Kagama, serta semua Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Di Yogyakarta cuaca sangat cerah, mudah-mudahan di kota Bapak Ibu juga sama cerahnya ya. Cerah? Silahkan beri jempol jika cerah. Iya, secerah perasaan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan menyimak bersama-sama sebuah webinar dari Kagama Health dengan judul Spread Awareness and Stop Resistance. Untuk webinar kali ini diadakan dalam rangka memperingati World Antimicrobial Awareness Week 2021 yang jatuh setiap tahunnya di minggu kedua bulan November. Dan seperti yang kita ketahui bahwa resistensi antibiotik ini menjadi isu global yang sangat mendapatkan perhatian karena resistensi ini membuat angka kematian karena infeksi juga meningkat. Terdata setidaknya sekitar 10 juta kematian pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya resistensi antibiotik. Itu dari Mbak Silvi hilang suaranya ya? Freeze ya Prof ini. Ya. Mohon maaf saya sedikit terlempar. Padahal tadi tengah-tengah saya berdoa loh ya, malah terlempar ya. Mudah-mudahan setelah ini doa kita semua dijabah dan kita lancar ya, termasuk juga koneksi saya. Nanti saya backup dengan hotspot yang lain.
Baik, sebelum kita mulai, kita akan sama-sama menyanyikan atau mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada. Marilah kita duduk dengan posisi sempurna. Kujujung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Seperti itulah semboyan dari Universitas Gajah Mada, di mana kita akan menjulang tinggi tetapi mengakar dalam. Seperti pada webinar pada pagi hari ini, kita juga ingin berbagi informasi dan juga update informasi ilmu yang terbaru supaya kita mempunyai kesadaran untuk berbagai hal. Dan pada pagi hari ini, kesadaran terutama pada pemakaian antibiotik yang rasional. Dan marilah kita saksikan bersama sambutan dari Pengurus Pusat Kagama, Profesor Dr. Paripurna SH MHum LLM, selaku Ketua 4 Pengurus Pusat Kagama dan Wakil Rektor Kerjasama dan Alumni Universitas Gajah Mada. Kepada Profesor Paripurna, kami persilakan.
Terima kasih Mbak Dr. Maria Sylvia Mary, MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita warahmatullahi semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pagi hari ini atas nama pimpinan atau Ketua PP Kagama Mas Ganjar Pranowo, izinkan saya memberikan sambutan singkat gitu ya atas diselenggarakannya seminar yang luar biasa ini, webinar luar biasa ini yang kali ini diberi topik Spread Awareness, Stop Resistance, tentang atau memperingati World Antimicrobial Awareness Week 2021. Di sini ada orang-orang hebat yang langsung terkait dengan masalah yang kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama adalah rekan moderator Mbak Ika Puspitasari, PhD, Direktur SDM Rumah Sakit Akademik UGM. Beliau adalah teman yang aktivitasnya luar biasa padat, masih menyempatkan diri untuk mengikuti dan memandu webinar di pagi yang cerah ini. Juga terima kasih kepada Mbak Windra Woworuntu MKes, keynote speech. Ya, beliau adalah Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kemenkes. Wah, terima kasih ya Bu, minggu-minggu ini berkenan hadir. Dan juga narasumber-narasumber yang luar biasa, Profesor Tri Wibawa PhD, matur nuwun, Prof sudah berkenan hadir di hari Minggu ini. Juga Dr. Rizka Huma Dewayanti, ASDI, yang juga berkenan untuk menjadi narasumber. Beliau adalah ahli penyakit tropik dan infeksi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKKMK, dan juga narasumber ketiga yaitu Dr. DRH Agustina Dwi Wijayanti MP, Ketua Departemen Farmakologi FKH UGM. Jadi pagi hari ini merupakan webinar yang sangat penting sekaligus sangat relevan ya dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat Indonesia khususnya dan tentu masyarakat dunia pada umumnya. Karena antimikrobial ini sudah sampai kepada titik yang cukup membahayakan gitu. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada PP Kagama dan juga Mas Komo ini inisiator dan pemandu, dan juga teman-teman Kagama Health dan juga sponsor. Ada Pelindo, ada TRP atau Triweka Rinanti and Partners, dan juga Angkasa Pura, dan juga BNI. Nah, teman-teman sekalian, pada tahun 2050 itu diprediksi antimicrobial resistance atau AMR ini itu merupakan penyebab kematian tertinggi nantinya pada manusia dibanding dengan kanker, diabetes mellitus, dan hipertensi. Nah, ini tentu saja disebabkan oleh banyaknya antimikroba yang resisten terhadap berbagai mikroorganisme patogen, sehingga berbagai penyakit yang muncul sulit sekali disembuhkan. Peningkatan jumlah kematian tadi sudah disinggung oleh Dr. Sylvia. Ini sebagai akibat antara lain oleh penggunaan antimikroba yang kurang bijak, ya. Salah satunya adalah antibiotik. Hasil penelitian oleh Antimicrobial Resistance in Indonesia atau AMRIN membuktikan bahwa sekitar 2.500 individu yang terinfeksi Escherichia coli itu 43% telah resisten terhadap berbagai jenis antibiotik seperti ampicillin,
cotrimoxazole, dan chloramphenicol. Hasil riset kesehatan dasar 2013 yang dilakukan Kementerian Kesehatan juga menunjukkan 85,5% masyarakat Indonesia menyimpan antibiotik tanpa resep dokter. Wah, ini agak mengerikan sekali. Dan resistensi ini ditambah juga dengan adanya penggunaan antibiotik pada hewan ternak, ya. Dan saya dengar juga di dalam pertanian juga. Dan ini semua kalau ini tidak dilakukan pencegahan melalui kegiatan yang masif begitu, maka ramalan atau prediksi 2050 bisa terjadi. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan terima kasih atas nama PPK Agama Pusat. Oh ya, saya belum menyapa ini sahabat saya juga, Mbak Mei. Waduh, ini juga teman dari Kemenkes, ya sekaligus juga Ketua Kagama DKI. Apa kabar Mbak Mei? Jadi terima kasih atas penyelenggaraan webinar yang luar biasa ini, dan tentu kami berharap hasil seminar ini bisa kita sebarkan kepada khalayak yang terkait dengan pencegahan pengembangan antimikrobial ini, supaya kita bisa mencegah dalam fase yang sedini mungkin. Terima kasih. Tuhan beserta kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Paripurna atas penguatannya bahwa memang acara kita pada pagi hari ini kita perlukan, karena yang namanya kewaspadaan itu harus selalu didengungkan. Jika sedikit saja kita lupa, maka sudah tidak waspada lagi. Karena itu memang menjadi tanggung jawab moral kita semua yang nanti mendengarkan, kita bisa berbagi kewaspadaan kepada yang lain. Dan sebelum kita masuk ke acara inti, kita akan bersama-sama menyimak bagaimana jalannya webinar pada pagi hari ini beserta tata tertibnya. Dipersilahkan untuk menayangkan rundown. Sumonggo. Oh iya. Ya, jadi tadi kita sudah menyimak bersama sambutan dari Prof. Paripurna. Selanjutnya kita akan menyimak keynote speech dari Dr. Windra Waworuntu MKes, dan selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak sesi dengan berbagai narasumber yang akan dipandu oleh Ibu Apoteker Ika Puspitasari, MSI PhD. Dan Bapak Ibu dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaan seperti biasanya nantinya ya di kolom chat. Dan kita akan melakukan tanya jawab dan diskusi bersama, termasuk addressing atau bagaimana permasalahan di daerah terkait dengan antibiotik resisten ini. Apakah ada isu-isu yang perlu kita jembatani bersama? Ini nanti bisa kita angkat di sesi diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya kita akan tutup dengan penuh syukur. Dan kemudian untuk tata tertib pada pagi hari ini, masih sama dengan tata tertib dari webinar-webinar yang sebelumnya, tetapi itu tadi namanya kewaspadaan harus selalu diingatkan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian dimohon untuk mute, tetapi nanti jika akan ada sesi tanya jawab yang live, bisa unmute ya. Kemudian, tadi Indonesia Raya sudah kita saksikan bersama. Nantinya panitia tidak menyediakan file materi. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ingin mengulang kembali apa ya yang disampaikan narasumber, Bapak Ibu nanti bisa menyimak di kanal YouTube yang nanti akan diinformasikan ya di Kagama Channel. Kemudian panitia membagikan presensi hanya di chat room Zoom pada waktu yang ditentukan. Pastikan emailnya diisi dengan benar karena sertifikat langsung akan masuk ke email. Dan nanti kalau misalnya masuk, mungkin masuknya ke spam atau promosi, gunakan kata kunci certify ya untuk mencari e-sertifikat Anda. Kemudian setelah mengisi daftar hadir, paling tidak akan dalam 30 hari akan terkirim ke inbox Anda. Jika belum ada tanda-tanda sertifikat, ya sertifikatnya belum datang, nah silahkan menghubungi pmkagama@gmail.com dengan menyertakan bukti presensi. Dan acara ini disiarkan langsung melalui YouTube Kagama Channel, di Kagama Channel, dan Kagama Health. Demikian untuk rundown dan tata tertib. Ya, bisa
close sharing. Dan selanjutnya kita akan menyimak keynote speech. Ya. Mohon maaf. Dan saya ingin memperkenalkan dulu untuk keynote speaker kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Dr. Windra Wawuruntu MKes. Beliau adalah Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan. Dr. Windra menempuh pendidikan S1 Kedokteran di Universitas Hasanuddin Makassar dan S2 di Magister Kedokteran di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Surveillance Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Mantra, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan, Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional, Ditjen Pelayanan Kesehatan, dan dari bulan Juni sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Luar biasa sekali, Dr. Windra menjadi narasumber yang sangat pas untuk menjadi keynote speak pada pagi hari ini. Karena itu kepada Dr. Windra, waktu kami persilahkan seluas-luasnya. Baik Bu Silvi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Shalom. Pertama-tama yang terhormat Pak Prof. Dr. Paripurna Suganda sebagai pengurus pusat daripada Pagama dan para narasumber yang saya hormati serta seluruh hadirin hadirat yang hadir di webinar pagi hari ini. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayahnya kita bisa hadir secara daring melalui webinar daripada Kagama Health, Spread Awareness and Stop Resistance. Baik, saya akan mencoba untuk membawakan sesuai dengan permintaan dari panitia adalah kebijakan pelaksanaan gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat atau kita sebut dengan Gema Cermat dalam rangka pengendalian daripada resisten antimikroba. Baik, bisa di share screen. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Bu? Ya, Jelas, bisa di share jelas. screen. Ya. Jadi kalau kita ketahui bersama bahwa dunia ini kan semakin terkoneksi antara satu sama lain dan kita juga semakin rentan terhadap ancaman kesehatan. Tadi juga Pak Prof sudah menyampaikan bahwa jika 2050 mendatang, apabila kita tidak mengintervensi antimikrobial resisten ini, maka tentunya ini penyebab kematian yang bisa mengalahkan penyakit seperti kanker. Namun jika bisa kita kendalikan, mudah-mudahan AMR ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Saya tidak lihat slide-nya, tapi sudah keluarkah slide-nya? Kemudian saya kira juga tidak ada bangsa yang dapat mewujudkan ketahanan kesehatan global secara sendiri. Selain itu, tentu ekonomi global tentu hanya bisa kita lindungi bila ada ketahanan kesehatan yang secara kolektif dari masyarakat dan kita melalui peningkatan kapasitas nasional. Baik, mungkin slide ketiga. Slide kedua, ya saya kira mungkin ini. Kalau kita ketahui bahwa antimikrobial adalah obat yang membunuh atau menghambat pertumbuhan daripada mikroorganisme, termasuk di dalamnya adalah golongan antimikroba, yaitu baik antibiotik, antiparasit, antivirus, ataupun juga antivirus dan jamur. Nah, resisten antimikrobal ini muncul sebagai salah satu tantangan kesehatan yang terbesar karena semakin menyita perhatian daripada para pengampu kepentingan kesehatan di tingkat global, maka resisten adalah kemampuan
mikroorganisme terhadap antimikroba yang semula efektif untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut. Namun tentunya manfaat daripada antimikroba dalam pengobatan menjadi berkurang dan infeksi semakin sukar disembuhkan jika hal ini menyebabkan tingkat angka kesakitan dan angka kematian serta beban ekonomi. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa faktor penyebab daripada AMR dan sebagai penyebab utama terjadinya AMR adalah misuse ataupun juga overuse pada manusia dan atau hewan. Di negara-negara berkembang, tentu kontributor utama terjadinya AMR meliputi yang pertama adalah kurangnya surveillance resisten. Dan yang kedua adalah kontrol kualitas antibiotik yang buruk. Dan ketiga, penyalahgunaan antibiotik. Keempat, mudahnya mendapatkan antibiotik. Jadi menyebabkan antibiotik tidak rasional. Nah, di negara maju, faktor yang berkontribusi terhadap resisten antibiotik termasuk yang salah satunya adalah regulasi tingkat rumah sakit yang buruk, dan yang kedua, penggunaan antibiotik yang berlebihan, baik pada hewan penghasil makanan, kemudian kurangnya penelitian tentang atau riset-riset antibiotik baru yang mempengaruhi negara-negara, baik yang berkembang dan maupun dengan negara-negara maju. Slide berikutnya. Kalau kita lihat penggunaan dan penanganan antimikroba yang tidak tepat, next slide. Next slide. Ya, kalau kita lihat penggunaan antimikroba yang tidak tepat pada manusia, maka tentunya bisa meningkatkan risiko timbulnya mikroorganisme yang resisten. Terdapat 3 hal sebagai penyebab utama timbulnya mikroorganisme yang resisten. Tentu penggunaan yang tidak tepat pada manusia seperti peresapan yang berlebihan atau overuse, peresapan antibiotik untuk penyakit yang non-bakterial atau misuse, pasien tidak menyelesaikan program tetapi under atau use dalam penggunaan antimikroba yang tidak tepat. Contohnya mungkin obat tuberkulosis. Kemudian selain daripada itu, pada hewan seperti penggunaan antibiotik secara rutin tidak untuk terapi, tetapi untuk membuat kondisi yang sehat, dan penggunaan antibiotik sebagai satu growth promoter. Nah, pembuangan antimikroba ke lingkungan seperti manajemen pembuangan limbah, industri dan juga pembuangan limbah industri yang keliru, pembuangan obat-obatan dan juga yang tidak tepat, dan tentu menjadi ekskresi manusia dan binatang yang tidak tepat. Nah, kalau resisten merupakan mekanisme alamiah yang dilakukan oleh mikroorganisme untuk mempertahankan diri, maka yang resisten akan melalui 2, yaitu yang satu melalui selection pressure, yang satunya melalui transmisi genetik. Yang selective pressure ini di mana antimikroba atau akan membunuh atau populasi mikroorganisme yang sensitif, sedangkan mikroorganisme yang resisten akan hidup dan berkembang. Yang sifat resisten ini dapat ditularkan ke mikroorganisme sejenis. Sehingga apabila mikroorganisme yang resisten itu pindah ke populasi mikroorganisme sensitif, maka populasi mikroorganisme resisten akan semakin banyak dan menyebar. Nah, yang alami tidak dapat kita cegah, namun resisten bisa semakin mudah timbul, bisa berkembang dan bisa menyebar akibat daripada penggunaan antimikrobia yang tidak rasional dan tidak patuh terhadap standar pencegahan dan keamanan. Kemudian untuk strateginya adalah dengan tentunya mencegah timbulnya mikroorganisme resisten akibat selective pressure dan penyebaran. Jadi ini yang kita sebut dengan yang tadi yang pertama adalah yang kedua transmisi bakteri dapat dicegah dengan
tentu taat terhadap prinsip-prinsip universal precaution, tentu menggunakan sarung tangan, masker, cuci tangan dengan sabun. Saya kira di masa pandemi ini banyak sekali hal-hal sebenarnya ada peluang yang besar di masa pandemi ini, di mana transmisi bakteri dapat kita cegah karena kita menggunakan prekursor yang baik ya. Next slide. Jadi kalau kita lihat di slide ini bahwa kejadian resisten antimikrobal erat kaitannya dengan penggunaan antimikrobal resisten, dan ini merupakan resiko dan dari selective pressure antimikroba. Nah, penggunaan antimikroba secara luas akan mendorong munculnya mutasi-mutasi bakteri atau yang resisten. Nah, dalam beberapa kasus seperti tadi yang saya sampaikan, tentu ada beberapa penggunaan antimikroba dengan penurunan tingkat resisten. Di slide berikutnya kalau kita lihat di slide 7 ini masalah penggunaan obat pada masyarakat, tentunya kepatuhan pasien rendah, kemudian pembelian antibiotik secara bebas tanpa resep dokter, kemudian menjadikan efek pengobatan tidak optimal. Kemudian pembelian antibiotik bebas tanpa resep, kan kalau di apotek kadang-kadang udahlah saya beli obat tanpa resep juga dikasih ya. Jadi ini yang tidak patuh, kepatuhan-kepatuhan yang ataupun juga kelalaian daripada apotek. Nah, kurangnya juga informasi dari tenaga kesehatan, dosis yang berlebihan, durasi tidak tepat, kejadian efek samping, interaksi obat, ini akan tentunya menjadi masalah kesehatan baru. Slide berikutnya, masalah penggunaan antimikroba yang ada di Indonesia. Ini adalah hasil riset ya, ini risetnya siapa ya? Riskesdas. Kalau kita lihat riset kesehatan dasar bahwa 35,2% rumah tangga menyimpan obat termasuk antibiotik di rumahnya. Kemudian kalau kita lihat di tahun 2013 ini masih sudah lama ya, harusnya ada lagi yang baru. Yang obat keras kita lihat 35,7. Kemudian ada obat bebas 82, ada obat yang tradisional 27,8, ada antibiotik, ada obat yang tidak teridentifikasi. Jadi ini adalah hasil riset kesehatan dasar. Mudah-mudahan di next berikutnya ini ada banyak riset-riset ataupun juga rapid survey yang dilakukan oleh tim daripada Prodispar tahun depan rencananya. Slide berikutnya. Ini adalah penggunaan antibiotik pada penyedia. Jadi penyedia obat ataupun juga swasta. Kalau kita lihat kejadian resisten antimikroba, tentu erat kaitannya dengan penggunaan antimikroba. Nah, yang menyebabkan resisten dan merupakan konsekuensi daripada selective pressure dengan antimikroba. Penggunaan antimikroba secara luas dan tentunya akan mendorong munculnya mutasi ataupun juga bakteri yang resisten. Nah, dalam beberapa kasus penurunan penggunaan antimikroba tentunya dikaitkan dengan penurunan tingkat resistensi. Slide berikutnya ini adalah tren perkembangan daripada antimikroba dan resistensi. Kalau kita lihat pemberian antimikroba merupakan penyebab utama dalam penata laksanaan penyakit infeksi dan tentu manfaatnya tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi mikroorganisme akan selalu menemukan cara untuk melawan antimikroba dengan berbagai mekanisme, sehingga manfaat antimikroba dalam pengobatan penyakit infeksi berkurang. Nah, pada gambar kita lihat bahwa antimikroba, terutama antibiotik, semakin kehilangan kemampuannya ketika antibiotik baru yang dikembangkan. Nah, resistensi selalu mengikuti dalam hitungan tahun, bahkan bulan. Nah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, temuan adanya mikroorganisme yang resisten semakin meningkat, sedangkan perkembangan antimikroba semakin menurun. Dan sudah 30 tahun sejak kelas-kelas baru dari antibiotik diperkenalkan, untuk beberapa penyakit hanya terapi lama yang ada
dan masih digunakan saat ini. Contohnya obat tuberkulosis, tidak ada terapi first line baru dan selama 50 tahun ini. Dan tentunya ini akan memberikan mikroba yang cukup waktu untuk menjadi resisten. Jadi memang tuberkulosis ini atau yang paling sekarang ini yang banyak memang adalah tuberkulosis. Kemudian beberapa mikroorganisme resisten lainnya tentu ada juga vancomycin resisten terhadap Staphylococcus aureus dan bakteri yang memproduksi SBL extended. Jadi artinya resisten terhadap antibiotik beta-lactam. Kemudian kalau bakteri TB yang resisten terhadap obat methicillin resisten Staphylococcus aureus. Kemudian ada juga yang GO, yang Neisseria gonorrhoeae, dan ada juga carbapenem yang resisten juga terhadap Enterobacteriaceae yang menyebabkan diare. Jadi sebenarnya banyak sekali ya obat-obat kalau kita lihat atau yang resisten terhadap penyakit, terutama yang TB ya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan juga program yang juga sudah banyak mendapatkan inovasi-inovasi ataupun juga teknologi, sehingga yang tadinya semuanya dengan injeksi, maka obat-obat antimikrobal resisten terhadap tuberkulosis itu sudah tahun ini sudah oral. Dan mudah-mudahan juga nanti ada perkembangan-perkembangan yang baik terhadap pengobatan yang lainnya ya, terutama juga yang diare ya. Kemudian perkembangan antimikroba yang baru. Slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat dengan adanya perkembangan ilmu dan penelitian, tentunya yang bidang penyakit infeksi, terutama obat dan vaksin, yang sangat produktif pada abad ke-20. Namun saat ini persetujuan untuk obat-obat baru menurun dan banyak perusahaan farmasi yang artinya ya, farmasi yang besar mengurangi atau menjual portofolio anti-infeksi mereka. Nah, penelitian ini mengenai penyakit infeksi tidak mendapat cukup perhatian dan dana tentunya yang menjadi masalah juga, hingga kesempatan untuk mengembangkan dan menemukan antimikroba yang baru itu semakin kecil. Nah, secara keseluruhan jalur penelitian klinis dan antibiotik baru yang disetujui tidak cukup untuk mengatasi tantangan peningkatan dan penyebaran resistensi antimikroba. Apabila kondisi ini terus berlanjut dan tentu diperkirakan akan tiba kondisi seperti zaman sebelumnya, ditemukan antimikroba di mana penyakit infeksi banyak bermunculan dan sulit disembuhkan. Operasi rutin ataupun bahkan luka infeksi ringan dapat menimbulkan kematian seperti tetanus, proses persalinan. Jadi memang ini yang harus kita intervensi. Apa dampak daripada dampak daripada resisten? Kalau dampak daripada resisten tentunya bisa mengancam efektivitas upaya pencegahan dan terapi untuk berbagai kasus infeksi yang terus meningkat. Kemudian disebabkan juga oleh mikroorganisme resisten, maka upaya penanganannya akan semakin sulit. Mikroorganisme resisten tidak dapat dibunuh atau dihambat pertumbuhannya dengan antimikroba pada lazimnya, sehingga penyakit infeksi semakin banyak, termasuk luka operasi, sukar sembuh, selanjutnya juga memerlukan dosis antimikroba yang lebih tinggi, bahkan yang ketiga yang kemungkinan mempunyai efek samping yang lebih banyak adalah penurunan mutu layanan kesehatan karena meningkatnya masa perawatan dan meningkatnya risiko kesakitan dan kematian. Nah, tentunya juga mengancam upaya pengobatan modern. Nah, resisten antimikroba menjadi ancaman kegagalan pada transplantasi organ tentunya ya, seperti open heart, pemisahan bayi kembar, peningkatan biaya kesehatan. Resisten antimikroba menjadi beban ekonomi karena tentunya perpanjangan lama rawat inap, penggunaan AMR yang lebih mahal dan lebih lama, sehingga tentu biaya kesehatan lebih mahal dibandingkan dengan pengobatan standar atau bahkan tidak terjangkau oleh pasien. Tentu penemuan-penemuan mikroorganisme resisten semakin tinggi dari tahun ke tahun, sedangkan penemuan antimikroba baru di dunia semakin menurun. Sehingga kita khawatir dengan masalah ini, masalah infeksi akibat mikroorganisme resisten tidak dapat diobati lagi.
Kemudian WHO memperkirakan pada tahun 2050 kematian tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof, bahwa di tahun 2050 kematian akibat resisten antimikroba mencapai 10 juta jiwa per tahun dari total PDRB ya yang hilang akibat AMR, sekitar 100 triliun dolar, di mana Asia yang akan merasakan dampak yang paling besar bila hal ini tidak kita antisipasi, maka tentunya akan menimbulkan dampak negatif yang masif pada kesehatan, ekonomi, dan pembangunan global, termasuk nanti akan memberikan beban keuangan negara dalam pembiayaan jaminan kesehatan nasional. Baik, saya kira next. Nah, ini adalah next slide. Ini tadi sudah saya bicarakan ya. Kalau kita lihat, ini juga yang obat biaya pengobatan TB sensitif dan TB resisten. Mungkin ini termasuk sebenarnya pada waktu saya di P2P, kita mencoba untuk melihat bahwa bagaimana dengan TB MDR yang membutuhkan biaya 3-8 kali lipat, sedangkan biaya penanganan TB XDR. Jadi sebenarnya ada yang MDR biasa, kemudian ada yang XDR. Jadi artinya orang yang sudah menderita resisten obat, dia sudah bisa menularkan kepada orang lain, maka kita sebut dengan XDR. Itu biayanya itu 5-10 kali lipat dibandingkan kalau kita mengobati pasien hanya dengan sensitif. Nah, waktu itu kita coba menghitung dengan One Health Talk itu di tahun 2020 kita coba biaya penanganan TB sensitif obat dan TB RO resisten obat, kemudian kita menunjukkan bahwa biaya penanganan TB RO mencapai 35 kali lebih besar dibandingkan biaya penanganan TB SO. Saya lupa angkanya, tapi sekitar 150 juta kalau nggak salah ya. Kalau ya satu orang ya, jadi kalau untuk biasanya kita cuma 3-5 juta untuk satu orang TB sensitif, maka untuk TB SO ini 35 kali lebih besar. Slide. Nah, ini adalah satu resolusi jadi ada strategi kita dalam pengendalian resisten antimikroba di 2020-2024. Mudah-mudahan nanti dengan resolusi ini, yaitu ada pertemuan di WHA ke-68 tahun 2015, yaitu menghasilkan Global Action Plan on Antimicrobial Resistance sebagai salah satu resolusi dalam pengendalian resisten antimikroba dan menjadi salah satu program prioritas di bidang kesehatan baik secara nasional maupun secara global. Nah, sebagai tindak lanjut daripada resolusi ini disusunlah National Action Plan, kemudian kita sudah mempunyai NAPR dan pendekatan One Health dengan melibatkan lintas sektor dan lintas kementerian di Indonesia. Kemudian dalam NAP AMR Indonesia terdapat 5 tujuan strategi dalam menghadapi resisten antimikroba yang sejalan dengan GAP AMR, yaitu pertama meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pengendalian resisten antimikroba melalui komunikasi, pendidikan, dan pelatihan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan bukti ilmiah melalui surveillance dan penelitian. Jadi memang kalau tidak ada riset ataupun tidak ada surveillance yang baik, tentu kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian mengurangi kejadian infeksi melalui tindakan sanitasi, higienis, serta pencegahan dan pengendalian infeksi, tentu yang precaution. Kemudian optimalisasi pengawasan serta menerapkan sanksi terhadap tindak lanjut terhadap pelanggaran peredaran dan penggunaan antimikroba yang tidak sesuai dengan standar, baik pada manusia, hewan, ikan, dan tanaman. Kemudian juga meningkatkan investasi penemuan obat alat diagnostik dan vaksin baru untuk menurunkan penggunaan antimikroba. Ya, slide. Ini adalah roadmap daripada roadmap akses to medicine, vaksin, dan juga tentunya dengan produk-produk lainnya. Jadi ini 2019 sampai dengan 2023. Sebenarnya Indonesia kita harusnya punya 14 antigen. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dengan rotavirus di 2023. Untuk vaksin, slide. Ini adalah usulan program. Jadi sebenarnya yang existing indikator kita, ini ada rancangan Permenko PMK kita, RAN-nya adalah pengendalian resisten mulai dari
tahun 2020 sampai 2024, di mana indikator dan target satu adalah sektor kesehatan manusia, penurunan presentasi ESBL sebesar 10% di tahun 2024. Kemudian juga masuk ke dalam SDGs, goal 3, jadi ensure healthy lives and promote well-being for at all age. Jadi target 3D juga ada strengthening capacities untuk semua negara dan juga harus di-develop oleh country, dan juga tentunya sebagai peringatan-peringatan atau yang cepat ya, atau yang tepat, dan juga ada reduksi dan manajemen nasional global health rates. Nah, di dalam SDGs inilah yang nantinya kita rancang untuk program dan indikator pencapaian. Di dalam SDGs itu kita tuangkan ditransformasi atau dioptimalisasikan sistem layanan farmasi dengan indikator 10% reduksi AMR tahun 2024. Sebenarnya kalau saya nggak setuju 10% saja ya, harusnya lebih tinggi. Kemudian penurunan 10% konsumsi antimikroba nasional di 2024, kemudian penurunan 10% penggunaan antibiotik di Pasienkes digunakan di 2024. Nah, usulan intervensi kegiatan, jadi karena nanti akan ada perubahan struktur organisasi daripada Kementerian Kesehatan, di mana nanti juga akan ada hal-hal baru tentunya, tapi kalau menurut saya memang ada hal yang baik dan tentunya pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Ini adalah nanti kita update lagi untuk kategorisasi antibiotik aware pada penerapan Fornas dan juga tentunya pedoman terkait pengendalian AMR. Kemudian kita juga akan mengembangkan standar protokol dan pedoman terkait penggunaan antimikroba yang rasional, dan kita akan membangun sistem evaluasi kuantitatif dan kualitatif untuk baik konsumsi penggunaan antimikroba, penyusunan pedoman. Jadi ini memang lebih arahnya ke NSPK. Kemudian integrasikan surveillance konsumsi penggunaan antimikroba pada sektor manusia dan hewan serta tanaman. Baik, next slide. Inilah beberapa antimikroba yang digunakan di bidang pertanian, peternakan, yang tentunya ataupun juga perikanan yang digunakan juga pada manusia. Kemudian mikroorganisme yang resisten, nanti yang berkembang pada manusia di hewan, tanaman, dan lingkungan itu dapat menyebar antara satu dengan yang lain. Kalau kita lihat di gambar, bahkan kemudian bisa menyebar antar negara. Nah, tentunya potensi rute penularan mikroorganisme resisten dapat melalui sistem sanitasi air, fasilitas pengolahan air limbah, serta rumah tangga, dan tidak sepenuhnya menghilangkan mikroorganisme resisten sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, hewan juga menggunakan antibiotik yang mengandung mikroorganisme resisten pada saluran cernanya, sehingga penggunaan pupuk kandang dari hewan tersebut tentu dapat mencemari lingkungan. Nah, penggunaan pupuk kandang inilah yang di ladang ataupun juga tanaman juga menyebabkan mikroorganisme resisten dan mudah menyebar dan pada tanaman dan juga air tanah. Nah, manusia mengkonsumsi tanaman yang mengandung mikroorganisme resisten, manusia juga mengkonsumsi produk hewan yang sudah terkontaminasi dengan mikroorganisme resisten, dan tentunya infrastruktur penyaluran air juga merupakan rute potensial dan untuk penyebaran, karena mikroorganisme ini mudah mencapai cadangan-cadangan air. Nah, binatang peliharaan ataupun juga yang satwa liar tentu dan hewan juga mempunyai potensi untuk membawa mikroorganisme yang resisten. Pariwisata, migrasi, dan juga impor pangan menjadi satu cara yang tercepat untuk menyebarkan juga mikroorganisme resisten, dan saya kira pada tingkat vaskes juga mikroorganisme resisten dapat menyebarkan melalui kontak antara pasien atau juga dengan staf kesehatan. Jadi tentu pengendalian resisten antimikroba membutuhkan upaya yang holistik, integrasi, komprehensif di semua multisektor yang kita sebut dengan One Health.
Slide berikutnya mungkin karena sisa 3 menit ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Nah, ini kita lihat di dalam program penataan antimikroba nasional ada beberapa komponen elemen inti yang diperlukan, yaitu DON tentu dengan kategori awalnya, kemudian panduan klinis, regulasi dan pemberlakuan penjualan antimikroba hanya dengan resep dokter, kampanye kesadaran antimikroba, pelatihan bagi tenaga kesehatan, dan surveillance. Slide. Ini adalah kebijakan dan regulasi, tentunya antibiotik. Beberapa slide berikutnya, ada strategi salah satu yang dilaksanakan, yaitu untuk mengendalikan resisten antimikroba. Yang pertama adalah strategi kebijakan dan regulasi, penggunaan obat keras harus dengan resep dokter, kemudian Fornas, di mana pembatasan penyediaan di fasilitas, kemudian juga pedoman umum penggunaan antibiotik, serta pedoman penggunaan antimikroba. Jadi ada beberapa pedoman-pedoman yang sudah ada. Slide. Saya kira ini juga semuanya sudah menjelaskan yang di atas. Ini adalah gambar-gambar bagaimana. Kemudian ini adalah Fornas. Slide berikutnya. Ini dalam era JKN tentunya penggunaan obat berdasarkan Fornas, terdapat pembatasan juga peresepan, juga obat dalam Fornas meliputi juga pembatasan dalam pemakaiannya di layanan kesehatan. Juga pembatasan diagnosis dan jumlah termasuk pada golongan antibiotik. Slide. Nah, ini adalah juga pedoman umum penggunaan antibiotik seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian slide berikutnya. Ini Permenkes, kemudian ini adalah pedoman penggunaan antibiotik PPAB, kemudian ada revisinya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah RPMK, pedoman penggunaan antibiotik. Jadi saya kira mungkin sudah cukup lengkap ya regulasi yang disiapkan oleh Kemenkes. Kemudian ada surveillance juga, AMR Indonesia. Yang ini adalah terdapat angka-angka resisten yang masih cukup tinggi, yang lebih dari 60% untuk spesimen darah, E. coli. Slide berikutnya. Surveillance-nya, slide. Ini surveillance-nya. Ini juga penting. Coba kita lihat ada pneumonia yang angkanya merah. E. coli juga, dan juga tentunya ada Klebsiella pneumoniae. Nah, slide berikutnya. Dari hasil ini juga kita lihat di mana di puskesmas dan juga di rumah sakit ya. Berikutnya. Ya. Saya kira ini adalah hasil-hasil analisis di puskesmas dan rumah sakit. Ini sebenarnya cukup bagus karena dengan adanya surveillance kita, maka kita akan bisa mengetahui bagaimana penggunaan antibiotik di lapangan. Berikutnya, inovasi pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan obat tradisional. Ya, ini ada gema cermat ya, yang oleh Menkes sudah di zamannya Bu Nila kalau nggak salah ya. Slide berikutnya. Ya, ini juga strategi untuk pelaksanaan gema cermat ya. Ini dulu juga Bu Mei senior yang juga di tradisional juga sangat peduli terhadap ini. Ya, kemudian rekomendasi untuk AOC dan Dinkes saya kira terakhir. Sebelum ini, mungkin ini yang paling penting bahwa mendukung penerapan kebijakan terkait AMR, tentu tidak menjual antimikroba tanpa resep, kemudian pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan, penanganan limbah obat medis yang tepat dan baik, berkoordinasi dengan lintas sektor pertanian, artinya kita harus One Health pendekatannya, kemudian Dinkes, provinsi maupun kabupaten kota, apoteker, AOC-nya mendukung pelaksanaan studi evaluasinya. Kemudian juga Dinas Kesehatan hendaknya mendorong penerapan program-program yang tentunya bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan daripada antimikroba dan vaksin serta alat diagnostik lainnya di seluruh wilayah Indonesia sehingga bisa aman, efektif, dan efisien. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan dalam penyampaian ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Windra yang telah memaparkan secara detail bagaimana situasi AMR di Indonesia dan bagaimana negara itu selalu konsisten untuk memerangi itu bersama-sama dengan masyarakat dan seluruh elemen. Bahwa yang namanya AMR ini adalah IPC atau Interprofessional Collaboration. Tidak bisa hanya satu profesi tetapi harus bergandengan bersama-sama. Dan sebelum kita masuk ke sesi pembicaraan narasumber yang akan lebih memperdalam lagi apa yang telah disampaikan oleh Dr. Windra, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Bapak Ibu mohon berkenan untuk on cam dan juga saling menyapa. Ini mungkin dari Kagama seluruh Indonesia atau juga dari masyarakat umum atau juga dari dokter, apoteker, perawat di seluruh Indonesia. Lambaikan tangan. Wah, ini tangannya mana? Terima kasih. Silahkan dari tim IT untuk mengambil gambar untuk mengabadikan webinar pada pagi hari ini. Mari kita berikan senyum yang terbaik kita. Jempol untuk AMR di Indonesia. Baik, ya. 1, 2, 3. Ya, sudah diambil gambar oleh tim IT. Terima kasih sekali lagi. Dan Bapak Ibu, kita akan mengundang para narasumber dan untuk diskusi kali ini akan dimoderasi oleh Ibu apoteker kita yang juga luar biasa. Saya akan perkenalkan beliau. Mbak Silvi, terima Ya. kasih. Saya mohon Terima kasih sekali. Saya mohon izin boleh live ya. Boleh. Oh, Terima baik, kasih, Dr. Windra. Dr. Windra. Terima kasih. Ya, mohon maaf. Terima kasih Dr. Windra. Banyak yang harus zoom juga. Nggih, Ya. nggak apa-apa. Terima kasih, Terima Dr. kasih. Windra. Tulisannya baru banyak sekali. Terima Bapak, kasih Ibu dokter, sekalian. semangat selalu. Semoga Baik. bermanfaat ya. Ya. Amin, amin. Terima kasih Dr. Windra dan izinkan saya memperkenalkan moderator kita pada pagi hari ini. Beliau Ibu Ika Puspitasari MSI PhD, apoteker. Beliau saat ini menjadi Direktur Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Akademik UGM Yogyakarta. Pendidikan beliau S1 Profesi dan S2 ditempuh di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dan untuk S3 di School of Biomedical Science Monash University Australia. Beliau sangat banyak penelitian dan publikasi di area farmasi dan juga pengembangan herba-herba yang terkait dengan antibiotik juga dan mendapatkan hak cipta serta paten dari berbagai penelitian dan juga kegiatan pengabdian masyarakat beliau. Jadi memang Tridharma itu sangat dijunjung tinggi dan bisa dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh Ibu Ika Puspitasari. Baik, selamat pagi Ibu Ika. Waktu kami serahkan kepada Ibu Ika untuk memoderasi. Ya, terima kasih Mbak Dr. Sylvia. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama sekarang untuk melihat ya bagaimana sebenarnya terjadinya resistensi, karena saya sering diprotes ya, Bu Ika yang resisten itu bukan antibiotiknya, iya yang resisten itu mikrobanya. Jadi resistensi dari mikroba terhadap antibiotik yang sudah kita gunakan selama ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan 3 pembicara dan kebetulan saya juga, ini teman-teman kita semua nggih, karena saya juga PPLA-nya Sarjito dan nanti mestinya di RSA juga akan kita giatkan. Jadi harapannya tidak hanya di sektor manusia, tetapi nanti juga akan hadir di sini ada Bu Tina ya, kebetulan Bu Rizka, Bu Tina, saya ini juga sekarang itu etok-etoknya itu bikin mata kuliah enggal Prof. Parip ini untuk memberikan tadi spread awareness dan stop resistance di kalangan adik-adik mahasiswa sejak S1. Harapannya ini nanti adalah mata kuliah untuk semua bidang, tidak hanya kita yang calon tenaga kesehatan, tetapi di semua bidang bisa punya awareness yang sama, karena tadi disampaikan oleh Bu Dirjen juga bahwa ini yang penting adalah pendekatan One Health atau Holistic and Multisectoral Approach ya, untuk terjadinya slowdown atau perlambatan dari angka resistensi yang ada di negara kita. Pada kesempatan kali ini dalam rangka World
Biotic Awareness Week ya, yang jatuh pada tanggal 18 sampai 24 November. Jadi setiap tahun kita bersama-sama dari sektor manusia maupun dari sektor hewan ini meningkatkan peran kita dalam tadi ya untuk mengurangi atau memperlambat terjadinya resistensi. Karena nanti beberapa pembicara akan menyampaikan. Yang pertama ini kita hadirkan ada Profesor Dr. Triwibawa PhD, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Beliau adalah dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, yang juga adalah Kepala Departemen ya dari Mikrobiologi Klinik. Prof. Tri ini juga tergabung dalam Perhimpunan Dokter Mikrobiologi Klinik Indonesia. Akan menyampaikan tentang tadi disinggung, praktek pembelian serta konsumsi antibiotik di masyarakat itu seperti apa sih? Kok tadi sampai ada kekhawatiran kenapa orang sampai menyimpan antibiotik padahal harusnya habis gitu ya. Kemudian kalau di tempat kita itu eman-eman antibiotiknya belum habis tapi sudah merasa sembuh buat saudaranya, ngoten nggih Prof. Arif, sok-sok itu seperti itu gitu ya, mau nyangirit ternyata apa yang kita lakukan mungkin malah tidak betul nggih. Monggo Prof. Triwibawa untuk menyampaikan sekitar 20 menit nggih Prof tentang tadi praktek pembelian dan konsumsi antibiotik di masyarakat. Monggo Prof. Tri. Matur nuwun Ibu Apoteker Ika. Suara saya terdengar nih? Nggih, saya Prof. Baik, mohon izin untuk share screen pula. Yang pertama, yang terhormat Prof. Farid, Ketua Kagama sekaligus Wakil Rektor UGM, Bapak Ibu Panitia, terima kasih atas perkenannya kami untuk bergabung dalam acara webinar saat ini. Saya diberi tugas untuk ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak sekalian. Saya diberi tugas untuk memaparkan tentang praktek pembelian dan konsumsi antibiotik di masyarakat. Ya, tadi pendahuluannya sudah disampaikan oleh Ibu Apoteker Ika. Lanjut, mungkin saya hanya akan menyampaikan beberapa hal, oleh karena waktunya hanya 20 menit. Yang pertama adalah bagaimana pola pembelian antibiotik di masyarakat. Yang kemudian adalah kira-kira kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh untuk pembelian dan konsumsi antibiotik di masyarakat tersebut. Ibu Bapak, saya kira Ibu Bapak sudah preso, sudah paham sekali bahwa antimicrobial resistance ini adalah masalah besar, tidak hanya di faktor kesehatan, tapi di sektor agriculture, di sektor hewan, itu berhubungan dengan keamanan pangan dan juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan status sosial masyarakat di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, kalau kita bicara penyakit tertentu itu biasanya ada hubungannya dengan jenis kelamin, usia, dan terus terusnya. Tapi AMR ini nanti akan mempengaruhi atau melibatkan banyak orang. Semua orang memiliki kemungkinan untuk terkena infeksi bakteri atau mikroba yang sudah resisten terhadap antimikroba, semua umur dan juga di semua wilayah. Bahkan ada yang mengatakan saat ini sebenarnya AMR ini dianggap disebut sebagai silent pandemic, seperti halnya COVID yang melanda seluruh dunia. AMR ini juga seperti itu, hanya saja mungkin tingkat bahayanya berbeda. Tadi disampaikan oleh Ibu Direktur, dikatakan bahwa AMR itu secara natural bisa terjadi karena ini merupakan proses evolusi, proses genetik pada mikroba. Tapi penggunaan antibiotik yang berlebihan, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, baik pada sektor manusia, sektor hewan, maupun pada pertanian, ini akan memperparah, akan mempercepat proses natural, proses alami ini. Ya. Kemudian oleh karena itu maka menyebabkan kita paham betul bahwa infeksi yang melebatkan mikroba yang sudah resisten ini
akan lebih sulit untuk diobati, sehingga pasien-pasien yang menderita akan harus mengalami pemondok perawatan yang lebih lama, dan juga bisa menyebabkan peningkatan biaya kesehatan, bahkan nanti disampaikan akan menyebabkan peningkatan kematian yang nyata. Oke, Bapak Ibu, saya kira AMR ini, antimicrobial resistance ini bukan masalah yang simpel, tapi saya meminjam model yang disampaikan oleh Pak Malik dan Pak Bhattacharya ini, yang mengatakan bahwa AMR itu melibatkan paling tidak satu adalah adanya perubahan ekologi populasi dari pihak infeksi, itu menyebabkan adanya perubahan pada aspek sosial, ekonomi, dan juga merubah perilaku dari masyarakat, yang menyebabkan penurunan dari pertumbuhan ekonomi dan mungkin penurunan status sosial oleh karena perubahan status ekonomi tadi, hingga menyebabkan masyarakat untuk terdorong untuk melakukan swamedikasi, mengobati sendiri, dan juga menggunakan OTC, obat-obat yang tidak menggunakan resep, sehingga mereka bisa memotong biaya kesehatan yang harus mereka tanggung sendiri. Nah, kalau antibiotik itu kemudian bisa didapatkan dengan tanpa resep, maka konsumsi antibiotik akan menurun. Akan meningkat. Nah, oleh karena peningkatan konsumsi antibiotik ini, maka tadi akan memperparah, akan mempercepat, akan memperburuk situasi di mana kita akan mengenal banyak sekali strain bakteri yang resisten terhadap antibiotik tertentu. Akhirnya ini berulang, terus siklus ini berulang, sehingga maka kalau kita bicara antimicrobial resistant, mestinya kita bicara, dan kita bisa pinjam model ini sebenarnya. Baik, Bapak Ibu, saya akan sampaikan beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh tim Pintar. Tadi sudah disampaikan pula oleh Ibu Direktur tadi, ya, sekilas ada satu slide. Pintar itu singkatannya Protecting Indonesia from the Threat of Antimicrobial Resistance. Ya, waktu itu pada tahun 2019 kelompok kami ini melakukan penelitian dengan metode mixed method. Ya. Pertama dengan survei dan yang kedua dengan pendekatan kualitatif. Dilakukan survei terhadap 495 interaksi antara pasien dengan petugas yang ada di apotek dan di toko obat. Ini toko obat dan apoteknya yang disasar adalah yang ada di Kalimantan dan juga ada yang di Jawa Barat. Kemudian dari responden ini, kemudian ada beberapa yang diajak untuk menjadi responden untuk fase kualitatifnya, yaitu dilakukan interview terhadap 31 partisipan, dan Bapak Ibu hasilnya seperti ini. Tadi sudah digarisbawahi bahwa hampir 69% interaksi antara klien, pasien dengan petugas di apotek dan toko obat itu berakhir dengan pemberian antibiotik tanpa resep. Kalau dilihat di sini ada dua golongan, yaitu adalah pasien yang datang, kemudian mengeluh pada Pak petugas, menyampaikan gejalanya, menyampaikan keluhannya, kemudian diberikan antibiotik. Ini ada 17% yang seperti itu. Kemudian ada pula yang langsung kemudian datang ke itu setelah mereka menyatakan bahwa saya mau beli antibiotik, baru kemudian diberikan. Pada saat itu kita melihat angkanya sekitar 51,7. Kalau di total ini tadi betul ada 69% interaksi antara klien dengan atau pasien dengan petugas di apotek dan toko obat itu berakhir dengan pemberian antibiotik tanpa menggunakan resep. Hanya 30,9 yang kemudian tidak dilayani. Artinya petugas yang ada di apotek dan toko obat tadi tidak memberikan antibiotik meskipun diminta oleh orang klien atau pasien yang datang ke apotek dan ke toko obat tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari 342 kejadian interaksi antara
ke pasien dengan petugas yang ada di apotek dan toko obat tadi, itu kelihatan di sini bahwa ada persoalan yang sedikit serius, yaitu bahwa hampir 43% itu pemberian antibiotik tanpa resep tadi tidak disertai dengan edukasi pemberian petunjuk bagaimana mengkonsumsi dari antibiotik pada klien tersebut. Ya. Meskipun ya ada yang lainnya yang sisanya diberi tambahan informasi yang sebagian besar adalah tentang dosisnya, kemudian durasinya ini juga di beberapa kejadian, kemudian bagaimana mengkonsumsi setelah makan, sebelum makan, dan seterusnya, dan juga ada kemungkinan reaksi alergi, serta yang paling jarang adalah adanya petunjuk bahwa ada kemungkinan side effect atau efek samping dari antibiotik. Bapak Ibu kelihatan di sini bahwa dengan demikian bahwa masyarakat yang datang kemudian mengkonsumsi antibiotik dengan tanpa resep itu tanpa dibekali informasi atau edukasi baik dari dokter atau petugas kesehatan yang semestinya meresepkan atau dari petugas di farmasi, apotek maupun di toko obat, yang tentu saja menyebabkan ini menjadi persoalan yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau kita lihat antibiotik yang diberikan pada saat dengan tanpa resep pada survei tersebut itu cukup banyak macamnya, tapi yang paling sering adalah amoxicillin. Di sini ada 30,7%. Kemudian selanjutnya ada timoflorin dan seterusnya. Ada banyak antibiotik. Nah, kemudian kalau Ibu Bapak tadi beberapa kali mendengar istilah AWARE pada saat Ibu Direktur berpresentasi tadi, AWARE itu adalah penggolongan atau klasifikasi antibiotik yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2019. Ini ada yang access, ada yang watch, ada yang reserve. Artinya ada 3 golongan antibiotik yang akses itu maksudnya adalah antibiotik yang biasa dipakai untuk penyakit yang infeksi yang umum dan ditengarai risiko untuk menyebabkan resistensi lebih rendah dibandingkan dengan kalau yang golongan watch. Yang watch ini lebih tinggi karena ini lebih penyakitnya biasanya lebih serius dan risiko untuk terjadinya resistensi lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah reserve, adalah antibiotik yang disimpan agar nanti kalau semua antibiotik sudah tidak dapat dipakai untuk mengobati pasien, nanti bisa dipelihara untuk bisa masih tetap supaya tidak kemudian tiba-tiba menjadi resisten. Kita lihat Bapak Ibu, yang diberikan oleh petugas di apotek dan di toko obat dengan tanpa resep ini ada beberapa yang memang golongan akses, tapi ada juga yang termasuk di dalam golongan yang kuning, yang watch, ciprofloxacin, cefixime, levofloxacin, lincomycin, dan erythromycin. Jadi dengan demikian maka potensi bahwa penggunaan antibiotik di masyarakat ini menjadi satu trigger untuk AMR semakin nyata. Di samping itu Bapak Ibu juga kelihatan bahwa pada saat klien pasien itu diberi antibiotik tanpa resep, kadang-kadang tidak hanya satu macam. Ini kelihatan di sini ada beberapa yang mendapatkan lebih dari satu macam. Misalnya ini amoxicillin dengan vancomycin, kemudian amoxicillin, ciprofloxacin, dan seterusnya. Nah ini tentu saja menyebabkan semakin cepatnya, semakin tingginya potensi untuk terjadinya AMR. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan pada qualitative study yang tadi. Ini qualitative study-nya itu, studi kualitatifnya ini melibatkan pemilik, kemudian melibatkan apoteker, kemudian melibatkan apoteker yang kebetulan juga sebagai pemilik, atau ini petugas yang ada selain apoteker di apotek itu, dan juga melibatkan pelanggan yang datang ke apotek. Demikian pula pada di toko obatnya. Ini ada pemilik, kemudian yang melayani, dan juga pembeli. Jadi dari hasil studi kualitatif kelihatan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan mungkin berpotensi untuk menyebabkan
masyarakat membeli dan kemudian mendapatkan antibiotik tanpa resep. Yang pertama adalah bahwa ada anggapan yang sangat kuat pada masyarakat bahwa antibiotik itu adalah satu obat yang sangat powerful, yang sangat kuat. Bisa menyembuhkan apa saja, bahkan pegelinu pun bisa disembuhkan dengan antibiotik misalnya. Kemudian yang kedua adalah adanya kenyataan bahwa pada saat kita survei itu beberapa kejadian kita tengarai bahwa petugas yang melayani di apotek dan toko obat itu sebenarnya bukan yang kompeten ya. Karena kalau di dalam studi kualitatif dinyatakan bahwa memang susah untuk mempertahankan seorang apoteker pada satu apotek tertentu. Mereka sangat cepat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan ini merupakan biaya yang tinggi untuk apotek tersebut untuk mempekerjakan seorang yang kompeten dalam bidang obat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bahwa adanya kenyataan bahwa ada motivasi ekonomi, ada persaingan usaha di antara apotek dan toko obat tersebut, sehingga ada kekhawatiran bahwa disampaikan oleh para responden ini, dikatakan ada kekhawatiran bahwa kalau misalnya nanti menolak permintaan antibiotik itu nanti akan mempengaruhi usaha mereka, karena mereka yakin bahwa kalaupun mereka menolak nanti akan diberikan oleh apotek atau toko obat yang lainnya. Dan ngapain saya kemudian mempertahankan itu tidak memberikan misalnya. Seperti itu. Dan sehingga ada ketakutan bahwa itu ada aspek ekonominya seperti itu. Dan yang keempat, kita yakin bahwa Bapak Ibu apoteker itu memiliki ilmu yang cukup dan memiliki idealisme yang tinggi. Tapi kadang-kadang mereka harus terbentur pada kenyataan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup manakala melawan kebijakan dari pemilik apotek ataupun toko obat. Toko obat ini hanya mempekerjakan asisten apoteker ya. Kalau toko obat sebenarnya juga tidak diperkenankan memberikan atau menjual obat keras sebenarnya. Nah, kalau sudah ada pertentangan antara pemilik usaha dengan farmasis atau apoteker dan asisten apoteker sebagai pekerja, itu kemudian kadang-kadang terjadi menyebabkan idealisme dari Bapak Ibu apoteker dan asisten apoteker itu kemudian lumer oleh karena tekanan dari pemilik modal. Dan yang terakhir adalah ada satu pendapat bahwa peraturan perundang-undangan pengaturan distribusi antibiotik itu sebenarnya sudah sangat kuat, sudah sangat detail, sudah sangat lengkap. Hanya saja dari para responden ini mengatakan bahwa tidak pernah ada usaha-usaha untuk penegakan implementasi dari peraturan tersebut. Jadi mereka merasa bahwa aman-aman saja melanggar peraturan tersebut karena memang tidak pernah ada. Mereka merasa bahwa itu tidak begitu menakutkan gitu ya untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, kita lihat di sini beberapa hal yang penting tadi, 69% itu pemberian antibiotik itu tanpa resep. Kemudian kita lihat bahwa masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang penggunaan antibiotik, dan ini yang mungkin harus digarisbawahi Bapak. Pada saat survei ini kita melihat bahwa 65% tenaga kesehatan apoteker tadi itu kebetulan tidak ada di tempat di apoteknya. Sehingga kita merasa bahwa kemungkinan besar ini yang menyebabkan edukasi yang kurang. Demikian juga 80% dari asisten apoteker yang mestinya bertugas di toko obat itu juga tidak dijumpai pada saat dilakukan survei. Kemudian yang terakhir adalah ini, bahwa kita melihat kenyataan bahwa apotek yang berdekatan atau jadi satu dengan klinik itu lebih berhati-hati dalam memberikan antibiotik, sehingga mereka tidak banyak memberikan antibiotik dengan tanpa resep. Dari hasil penelitian kualitatif tadi, kita kemudian bisa membuat satu gambaran ya, kenapa kok kira-kira
kenapa kok bisa kita mendapatkan angka pemberian antibiotik tanpa resep sangat tinggi. Itu yang pertama adalah ada ada kondisi di mana seorang pasien itu memang tidak memiliki asuransi atau mereka ingin menghemat uang mereka dengan tanpa membelanjakan untuk konsultasi ke tenaga kesehatan, baik ke puskesmas, ke klinik atau ke dokter. Kemudian tiga, ada juga yang merasa bahwa sebenarnya mereka itu bisa saja ke sana. Cuma masalahnya mereka nggak punya waktu dan jaraknya cukup jauh. Sehingga akhirnya mereka mengambil jalan pintas para pasien ini untuk datang ke apotek dan toko obat secara langsung. Ya, kemudian mereka yang pertama akan menyampaikan keluhan, saya sakit batuk pilek, kira-kira saya sebaiknya minum apa dan misalnya gitu ya. Atau di lain kejadian yang berikutnya yang kemungkinan adalah oleh karena mereka memiliki kepercayaan yang luar biasa bahwa antibiotik itu memiliki kekuatan yang hebat untuk menyembuhkan sakit, tidak hanya sakit infeksi bakteri saja, maka mereka meminta untuk mendapatkan antibiotik meskipun sebenarnya mereka tidak memerlukannya misalnya. Nah, kemudian di dalam ini si pemberi pelayanan, dalam ini kita sampaikan sebagai vendor, itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa mereka tidak begitu peduli dengan masalah resistensi, tidak peduli dengan kebijakan antibiotik harus diberikan harus dengan resep. Atau yang kedua adalah mereka sebenarnya sangat peduli, cuman oleh karena tekanan ekonomi, oleh karena persaingan usaha, dan mereka melihat bahwa law enforcement-nya tidak begitu mereka rasakan, tidak begitu serius akibatnya bagi mereka, maka akhirnya mereka mengeluarkan antibiotik tanpa resep. Nah, ini kira-kira mungkin hasil pemodelan kami pada saat kita mendapatkan hasil studi kualitatif. Jadi secara kesimpulannya kita lihat bahwa masalahnya itu cukup kompleks, melibatkan penyedia dan klien. Oleh karena itu perlu satu usaha yang nyata untuk menyangkut keduanya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, hal yang saya sampaikan tadi sebenarnya adalah ringkasan dari dua publikasi yang sudah dihasilkan oleh kelompok studi kami, tim Pintar, yang satu di BNC Global Health, yang satu lagi oleh di BNC Public Health. Dan ini saya perkenalkan tim Pintar yang terlibat dalam studi ini. Yang pertama adalah Prof. Virginia Wiseman, kemudian kami sendiri dan Prof. Ari Probandari yang dari UNS dan juga staf di Tropmed di UGM. Kemudian ada yang dari UK, kemudian ada yang di Australia. Kami juga mendapat kehormatan untuk bergabungnya Dr. Hari Paraton dari KPRA. Kemudian penelitian ini berjalan dengan baik karena kerja luar biasa dari 3 research fellow kami, yaitu Dr. Luh Putu Lila Wulandari, kemudian Dr. Astri Ferdiana, dan juga Dr. Yusuf Masyuri. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau boleh diperkenankan, saya ingin menunjukkan beberapa advokasi hasil penelitian kami ini. Boleh nggih? Saya punya video mungkin sekitar 1 menit, Dokter. Monggo Prof, nggak apa-apa. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa hasil penelitian kami itu selain tadi sudah disampaikan sampai pada Ibu Direktur, juga kami berhasil mendapatkan dukungan yang luar biasa dari salah satu tokoh masyarakat, yaitu adalah Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, yang kebetulan juga adalah Ketua Kabah Mahwi. Apakah sudah kelihatan? Bapak Ibu apoteker, suaranya bisa kelihatan. 69% pembeli antibiotik itu tidak pakai resep ya. Aduh, tinggi sekali angka itu. Padahal kita sama-sama tahu nggih, kalau konsumsi antibiotik sembarangan bisa jadi resisten atau kebal antibiotik. Sebelum terlambat, ayo bareng-bareng kita ciptakan kultur bijak membeli dan bijak mengkonsumsi antibiotik. Saya hakul yakin Bapak Ibu apoteker itu kunci utama untuk mengedukasi pelanggan tentang bahaya kebal antibiotik
dan tentunya menegakkan regulasi pembelian antibiotik. Pas ini ada gerakan apotek pintar, nek apotek Bapak dan Ibu gabung di apotek pintar, berarti Bapak Ibu apoteker itu wis komitmen dan tersertifikasi. Tidak sebatas melayani pembelian antibiotik, tapi juga menjalankan konsep bijak pembelian dan penggunaan antibiotik. Ayo Bapak Ibu apoteker, bareng-bareng kita bantu masyarakat supaya terhindar dari kebal antibiotik. Kita sehat, semua bahagia. Matur nuwun. Jadi pagi ini pun kami juga membersamai pengurus cabang IAI di Kota Semarang untuk ikut promosi di masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun sangat. Mohon maaf nih lewat 3 menit. Sekedek nggak apa-apa. Matur nuwun Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kompleks sangat ya Prof. Tetapi paling tidak dengan adanya studi dari teman-teman pintar ini kita punya awareness bahwa ternyata peran dari teman-teman khususnya adalah apoteker, asisten apoteker atau TTK ya tenaga teknis kefarmasian itu tentunya sangat besar. Bukan berarti bahwa masyarakat tidak punya peran, tetapi tentunya kita harus bersama-sama ya karena ini multifaktor atau multisektor yang akan terpengaruh di sana. Tetapi tadi saya agak gimana ya Prof. Tri, habis Jogja nggak disurvei Prof. Tri. Kalau Jogja itu kayaknya sudah ada kesepakatan ya antara ID, IAI, PPNI, dan IBI bahwa jangan berharap bisa dapat antibiotik kalau tanpa resep di Jogja ngaten nggih, tapi kadang-kadang Jogja itu dirasani wah pelit banget apoteker di Jogja itu kok lene angel di mana-mana aja bisa dapat, di Jogja ndadak diceramai barang gitu ya. Apalagi di sini juga ada AOC nggih, Agent of Change. Teman-teman apoteker tentunya akan bersama-sama bersama dengan teman-teman klinisi dan juga perawat dan bidan untuk bersama-sama yuk kita menggunakan antibiotik secara bijak dan mengedukasi kepada masyarakat ya. Jadi tidak semuanya yang rawuh terus diberikan. Apalagi tadi Prof. sudah menyampaikan bahwa di European itu sudah menyebut bahwa antimicrobial resistant ini sebagai silent pandemic. Memang kita yang ngurusi antibiotik ini sok-sok deg-degan gitu ya Bu Rizka ya, Bu Tina ya. Karena nyatanya tiap saat kita sudah melihat itu semua. Nggih matur nuwun sangat Prof. Tri. Selanjutnya ini nanti ada Dr. Rizka Humar Dewayanti Asdi, dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan penyakit tropik infeksi. Kebetulan sering penelitian sareng sama Mbak Rizka ini. Kemudian Bu Rizka juga anggota dari One Health dan juga sami dengan Prof. Tri ya di One Health dan juga ini beliau juga anggota dari PPI dan PPLA-nya Sarjito. Biasanya kalau hari apa Bu Rizka kita visit itu kalau hari Rabu gitu visit nggih, visit untuk pasien-pasien penyakit dalam. Kemudian untuk hari Selasa itu di bangsal anak. Jadi di sektor manusia ini kita sudah berhati-hati. Apalagi tadi ada yang jenis-jenis antibiotik yang akses, watch, dan juga yang reserve. Monggo Bu Rizka untuk menyampaikan, mungkin nanti bisa cerita juga bagaimana proses yang dijalani pada saat kita akan memberikan antibiotik pada manusia dan juga mungkin hasil-hasil dari GLASS Global Antimicrobial Resistant and Use Surveillance System yang sudah Indonesia masuk nggih Bu Rizka. Monggo Bu Rizka 20 menit. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sehat semua. Terima kasih Bu Ika. Pada siang hari ini saya diberi tugas untuk mereview ya Bu Ika bagaimana kita menata guna tentang antibiotik. Kita ngobrol bareng ya Bu Rizka. Oke, izinkan saya share screen. Nggih, monggo. Dan sewu, apakah sudah Bu Rizka sampun nggih. Terima kasih. Tentang penata gunaan antimikroba tadi sudah sangat jelas nggih, baik oleh Bu Direktur sama Prof bagaimana masalah resistensi antibiotik
antimikroba. Jadi sekali lagi mengapa sih antimikroba itu perlu diatur penggunaannya? Ya, kita lihat tren resistensi antimikroba baik di benua Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia itu ternyata angka resistensinya entah itu kuman gram negatif maupun gram positif itu sudah sangat tinggi, mulai dari sekitar 10% hingga sampai sekitar 70%. Nah, bagaimana di Asia Pasifik sendiri, termasuk di Indonesia, untuk kuman-kuman yang fenotipik dan RSA, ternyata ini sudah hampir 30%. Sedangkan untuk Klebsiella yang menghasilkan enzim ISBL secara fenotipik, ini sudah lebih dari 60%. Sedangkan untuk kuman E. coli yang ISBL secara fenotipik menghasilkan ISBL, ini juga sudah mendekati 70%. Tadi sudah disebutkan oleh pembicara sebelumnya bahwa AMR itu merupakan prioritas kesehatan secara global. Mengapa? Karena memang tiap 45 detik itu satu orang pasien meninggal akibat infeksi oleh kuman yang resisten terhadap antibiotik. Tadi juga sudah disebutkan diperkirakan ada 700.000 kematian setiap tahunnya dan diperkirakan di tahun 2050 itu ada 10 juta orang akan meninggal karena infeksi oleh kuman yang resisten terhadap antibiotik. Demikian juga di India, ada sekitar 58.000 bayi baru lahir itu meninggal akibat infeksi oleh kuman yang resisten obat. Ditemukan juga 490.000 kasus TB yang resisten terhadap obat. Kemudian biayanya tadi sudah disebutkan lebih dari 100 triliun US dollar ya, akibat AMR tersebut. Demikian juga akan mempengaruhi oleh tadi sektor pariwisata. Karena apa? Ternyata 7 dari 8 pelancong itu akan kembali ke rumah dengan mengandung kuman yang resisten terhadap obat di ususnya. Nah, bagaimana impak antibiotik ini dari antibiotik terhadap lingkungan? Ini di tahun 2050 itu oleh para ahli diperkirakan akan terjadi kenaikan kadar obat di dalam air itu sekitar 65%. Kemudian di beberapa negara tempat di India itu bahkan ditemukan bahwa kadar antibiotiknya pada limbahnya itu jauh lebih tinggi kadarnya dibandingkan di dalam darah pasien. Kemudian antibiotik ini juga sudah ditemukan di 2/3 di sungai-sungai di seluruh dunia. Bahkan sungai di Eropa yang terbesar yang kedua yaitu Sungai Danube itu ternyata sudah mengandung 7 macam antibiotik. Dan diperkirakan nanti limbah farmasi itu akan mencemari sungai-sungai atau saluran air di Eropa itu akan meningkat 2/3-nya sebelum tahun 2050. Oleh karena itu, selain tadi penemuan antibiotik dari yang awal tahun di abad 19 itu banyak, sedangkan di abad 20 itu mulai menurun. Oleh karena itu perlu ditata guna tentang penggunaan antimikroba. Tadi juga sudah disebutkan bahwa apa sebenarnya penyebab resistensi antimikroba. Penyebab resistensi antibiotik itu sudah disinggung bahwa mungkin disebabkan karena sumber dari CDC itu mengatakan satu, persiapan obat antibiotik yang berlebihan atau misuse. Kemudian pasien bisa minum antibiotik tanpa resep. Penggunaan antibiotik